Oke, pertanyaannya tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ingin jelaskan pada dua sisi ya, atau dua hal. Yang pertama, kalau dalam bahasa Indonesia, begitu juga dalam bahasa Arab. Kalau misalnya ada kalimat yang punya objek, ada kalimat punya objek. Objek itu biasa diletakkan di depan atau di belakang. Contoh, misalnya Ahmad, kemudian air, kemudian minum. Kalau ingin disusun dalam satu kalimat, itu airnya diletakkan di depan atau di belakang? Di belakang, kan dia objek ya. Objek. Atau misalnya Muhammad, Al-Quran, membaca, itu Al-Qurannya diletakkan di depan atau di belakang? Di belakang, karena dia objek. Muhammad membaca Al-Quran. Kalau misalnya saya minta mohon maaf menyusun kalimat, engkau ya, maksudnya Allah, kami, kemudian menyembah, itu yang diletakkan di belakang yang mana Pak? Ya, yang objeknya yang mana? Menyembah itu kan perbuatannya. Ini ada kalimat kami, kemudian Allah, kemudian menyembah. Yang diletakkan di belakang yang mana Pak? Kami atau Allah? Kalau susunan biasanya kan Allah ya, kami menyembah Allah, kan begitu Pak ya? Kami menyembah Allah. Itu susunan yang biasa. Kalau di bahasa Arab kan na'budullah, kan begitu. Na'budullah, Allahnya itu di belakang. Kalau Allah diganti dengan dhamir kata ganti engkau, maka kita katakan na'buduka. Sehingga mestinya kalau kembali kepada struktur awal tadi, mestinya bunyinya begini, na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Kan mestinya begitu Pak bunyinya ya. Na'buduka wa nasta'inuka. Tapi dalam ayat ini tidak begitu modelnya. Justru objeknya disebut lebih dulu. Iyaka, engkau. Na'budu, yang kami sembah. Wa iyaka, dan engkau. Nasta'in, yang kami mintai pertolongan. Mengapa seperti itu? Mengapa justru objek yang biasanya di belakang kok disebut di depan? Kata para ulama kita, itu maknanya litakhsis, untuk menunjukkan pengkhususan. Itulah sebabnya dalam terjemahan sering diterjemahkan begini, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena beda Pak maknanya kalau dikatakan na'buduka dengan iyyaka na'budu. Kalau dikatakan na'buduka, kami menyembahmu ya Allah, boleh jadi ada orang yang menyembah Allah, tapi di saat yang bersamaan dia juga menyembah selain Allah. Kan tidak salah secara bahasa. Kami menyembahmu ya Allah, tapi kami juga menyembah selain Allah. Jadi kalimat na'buduka itu tidak salah secara bahasa kalau ada yang menyembah Allah, menyembah juga yang lain selain Allah. Tapi begitu dikatakan iyyaka na'budu, maka maknanya tadi tahsis, penghususan, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Artinya tidak menyembah, tidak beribadah selain kepada Allah saja. Jadi itu pelajaran pertama dari ayat tadi, bahwa ibadah dan isti'anah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami beristi'anah, meminta pertolongan. Tidak ada yang mengatakan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita biasa minta tolong
kepada sesama. Nah, itu namanya maunah, bukan inayah. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, ada pertolongan masuk dalam kategori maunah, ada pertolongan masuk dalam kategori inayah. Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada orang yang sakit, dia ke dokter. Orang sakit itu ke dokter untuk apa? Untuk sembuh. Bukan untuk sembuh, untuk berobat. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu hanya bisa mengobati, tapi tidak bisa menyembuhkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, kamu mau kemana? Saya mau ke dokter, saya mau sembuh. Salah. Ke dokter itu untuk berobat. Kalau kesembuhan, siapa yang bisa memberi kesembuhan? Hanya Allah saja. Jadi kalau ke dokter untuk berobat, kalau mau sembuh, minta sembuhnya itu kepada Allah. Kan Nabi ajari kita doa kalau sakit. Allahumma rabban nas, ya Allah, engkaulah pencipta, penjaga, pemelihara manusia. Adhibil ba's, hilangkanlah penderitaan, hilangkanlah penyakit. Isfi, sembuhkanlah. Innaka antas syafi, sesungguhnya engkaulah yang maha penyembuh. La syifa'a illa syifa'u, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan yang berasal darimu ya Allah. Syifa'an la yugadiru saqam, kesembuhan yang tidak akan menyisakan rasa sakit. Yaitu namanya inayah, inayatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berobat ke dokter, tapi kalau mau sembuh, minta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makanya Nabi Ibrahim itu berkata begini di Al-Quran, wa idza maridtu, kalau saya sakit, fahuwa yashfini, hanya dia sajalah yang menyembuhkanku. Pelajaran yang kedua dari ayat kelima yang ditanyakan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana yang lebih dulu disebut, beribadah atau minta pertolongan? Duluan mana, ibadah atau minta tolong? Ibadah dulu Pak ya. Jadi sebelum minta, ibadah dulu. Tapi dalam hidup ini kita biasa balik, minta terus sama Allah, baru mau beribadah kalau Allah sudah penuhi permintaan kita. Padahal sehari-hari kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah duluan yang kita sebut, baru meminta. Tapi prakteknya minta terus, baru mau ibadah. Ya Tuhan, ada tanahku mau kujual. Kalau laku tanah itu ya Allah, saya akan sumbang ke masjid 1 juta. Jadi kapan dia mau menyumbang ke masjid, mau beribadah, kalau permintaannya dipenuhi dulu oleh Allah. Jadi mestinya ibadah dulu baru minta. Sumbang dulu ke masjid, setelah itu baru minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Pak mau mendaftar pekerjaan, dia minta kepada Allah, ya Allah, luluskan saya. Kalau saya lulus, saya akan puasa 3 hari. Jadi dia baru mau beribadah kalau permintaannya dipenuhi dulu oleh Allah. Nah, ini terbalik. Mestinya puasa dulu 3 hari. Setelah beribadah baru berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah ibadah ini ya Allah. Kalau ibadah itu diterima, saya ingin meminta kepadamu ya Allah, dengan berkah ibadah itu penuhilah permintaanku, luluskan saya ya Allah. Baru sesuai dengan ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tiadalah bernazar itu kecuali orang yang kikir. Orang terlalu banyak bernazar itu kikir, baru mau beribadah kalau hajatnya dipenuhi dulu oleh Allah SWT. Yang baik itu yang bagaimana? Ibadah dulu, setelah itu berdoa. Kalau doa itu kita dikabulkan oleh Allah, setelah itu ibadah lagi sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya makna yang terkandung di dalam ayat yang kelima. Atau ada yang lain mungkin? Silakan Pak.